Kenal kita kepada Allah adalah masih ranah intelektual. Kenal kita kepada Allah masih ranah akal pikiran. Sehingga kita tahu saya menghadap pada Allah, tapi jujur hati tidak pernah menghadap kepada Allah. Permasalahan inilah virus-virus yang harus kita buang jauh-jauh, agar hati kita betul-betul tidak terbelok-belok yang kemarin kita sebut, sehingga larinya tidak tertuju kepada Allah. Ibadah kita akhirnya kesasar, tersesat, lari ke istana iblis, sehingga ibadah seibadah karena masuk ke istana iblis merasa aku, merasa bangga, merasa pamer, bahkan merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Kita ibadah terseot-seot, akhirnya bisa juga tidak kepada Allah yang Maha Suci karena kita tidak kenal. Akhirnya masuk ke istana, maaf, istana Nyi Roro Kidul. Bisa jadi istana kita masuk ke sana, sehingga kita mengandalkan amal, mengandalkan keramat kita, mengandalkan jimat-jimat, mengandalkan selain Allah, walaupun dengan model ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamkhati wa nafasim bi adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdatihi. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, hadirin yang hadir, tidak lupa saudara saya di alam maya, hadirin semuanya yang saya muliakan. Kepada yang lain, pembahasan masalah lillah, maaf, itu tidak semudah yang kita pikirkan. Apalagi lillah yang ada di hati. Kita mungkin tidak pernah berpikir lillah niat saja, ini kita sering lupa. Jujur saja sering lupa. Keluar rumah, bekerja, lupa, hati mestinya ada, niat mestinya ada, diniatkan seperti Imam Syafi'i, niat bekerja karena Allah, itu menurut Imam Syafi'i. Tapi hati juga harus masuk. Lesan itu menuntun ini, menuntun hati. Hati terasa, aku bekerja karena Allah, aku menjauhi masalah-masalah yang membahayakan karena Allah, aku memakai masker bukan karena apa-apa, karena Allah. Seterusnya seperti bahasan-bahasan yang beberapa hari yang lalu kita bahas. Sekarang begini, mengapa begitu berat hanya mengeterapkan, hanya merasa melatih niat saja untuk lillah itu berat. Kita sering lupa. Kenyataannya kita setelah taraweh niat lillahi ta'ala, ketika darus niatnya kosong. Padahal niat ini merupakan yang kemarin itu lokomotif. Kalau lokomotifnya itu kesasar, ya amal kita kesasar semua. Oke ya, bisa dipahami. Kalau lokomotifnya itu lari ke ya jurang, ya jadi jurang, nanti amal kita akan hancur. Jadi lillah, pengabdian kepada Allah, ikhlas lillahi ta'ala, itu adalah lokomotif. Kemana gerbong ini dibawa oleh lokomotif? Tujuannya kemana? Apa yang kita bawa ke Allah? Apa yang kita bawa nanti ke akhirat? Besok itu utuh, selamat atau hancur, atau tidak ada arti? Apa yang kita bawa? Ya janji kita kepada Allah itu yang kita bawa. Ada 4 gerbong. Nah, ibarat itu lokomotif itu membawa 4 gerbong. Pertama gerbong sholat. Innas sholati. Jadi sholat wajib, sholat sunnah, sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, ataupun di masjid manapun, sholat di rumah,
sholat duha, sholat tahajud, sholat hajat, sholat hari raya nanti, itu adalah dalam satu gerbong sholat. Isinya nanti semua itu isi sholat kita, sholat panjenengan itu. Terus gerbong yang kedua, wanusuki. Di situ ada gerbong oleh Allah, kita ini diberi wadah. Gerbongnya adalah gerbong ibadah kita. Ketika kita sedekah, ketika kita ini ya haji, ketika kita puasa ini memperbanyak tadarus Quran, ketika kita banyak baca sholawat, ketika kita banyak puasa, ya termasuk itu ibadah, termasuk memperbanyak amal-amal yang soleh, itu ada dalam gerbong wanusuki dan ibadah saya. Wa mahyaya, keluar masuknya napas kita, itu ada tempat khusus. Keluar masuk napas kita ini baik, itu di wadah gerbong yang baik-baik itu. Ketika kita menolong orang lain, ketika kita hidup ini melakukan perbuatan yang baik, itu akan ditampung dalam satu gerbong. Gerbong yang ketiga, wa mahyaya, kita akan hidup, kita akan aktivitas. Apa yang kita lakukan dalam kehidupan itu yang baik-baik itu ditempatkan dalam satu tempat. Wa mamati, sampai mati kita, tidur kita, sampai kita kembali kepada Allah, ujungnya itu adalah yang akan kita bawa ke hadirat Allah di akhirat nanti. Sampai atau tidak tergantung pada lokomotifnya. Lah, lokomotif amal itu apa gitu loh. Ternyata lokomotif amal itu ya inna sholati, gerbong pertamaku sholatku, wa nusuki, gerbong pertama berisi ibadahku, wa mahyaya, berisi keluar masuknya napasku untuk apa saja. Gerbong yang 4, sampai mati saya, tidur saya, itu harus ada lokomotif yang mengantarkan sampai kepadanya. Ternyata adalah lillahi rabbil alamin, termasuk lillah, artinya semua sampai kepada Allah, atau nyasar selain Allah sehingga terbakar, tidak ada arti, tergantung lillah yang ada di dalam hati kita. Oleh karena itu amal apapun kalau tidak lillah sudah hancur, sudah artinya tidak ikhlas. Ya nanti kita bahas macam-macam ikhlas itu. Jadi kalau tidak ada lillah di hati kita, artinya orang beramal tanpa gerbong. Kalau tidak ada lillah, maaf bukan lillah akal-akalan, tapi lillah betul-betul rasa mengabdi kepada Allah. Seperti kita kirim surat, kirim uang, kirim paket, tapi tidak ada alamatnya, nyasar, tidak akan sampai. Oleh karena itulah ma'asyiral hadirin, kita ini harus betul-betul ibadah ini tidak boleh setengah-setengah. Jadi kita harus noto hati sungguh-sungguh. Jangan-jangan kita nampaknya ibadah tapi nyasar. Nyasar apa? Tidak ada gerbongnya. Kalau ada gerbongnya nyasar. Gerbongnya tidak lillah, artinya akan nyasar, karena jalan yang lurus itu adalah lillahi rabbil alamin, sesuai dengan janji kita kepada Allah. Terus pertanyaannya begini, masalahnya, mengapa Pak saya kok sulit lillah? Mengapa saya ini kok tidak bisa lurus perjalanan amal kita tertuju kepada yang maha suci? Jawabnya ada di Bapak sendiri, ada di hati kita sendiri. Kita sholat toh, sholat kita apa janji kita? Ibadah semua untuk Allah. Tapi sebelum kita berjanji semua untuk Allah, satu yang kita tidak pernah mengelmoni, hanya kita ucapkan. Kira-kira tahu apa enggak? Ini biangnya, ini kalau ini tidak tahu, sulit sudah untuk sampai. Adalah janji kita kepada Allah. Ketika kita Allahu Akbar, baca iftitah, ini yang kita tidak pernah ngelmoni. Inni wajjahtu wajhiya
lilladzi fataras samawati wal ard. Ini yang kita membohongi Allah. Sesungguhnya kuhadapkan hatiku, kuhadapkan diriku, kuhadapkan amalku, kuhadapkan diriku semuanya kepada Allah yang menciptakan, lilladzi fataras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Loh, ini saja sudah kita tidak memahami, ini saja sudah kita ingkari, bagaimana kita akan sampai pada tujuan? Kita pahami kan? Lah bagaimana kita ada gerbong? Kita akan dibawa kemana kalau kita tidak tahu tujuan? Tidak tahu kemana kita arahkan. Arahnya adalah ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Arahnya itu semua amalku, semua ibadahku, hidup dan matiku, semuanya itu lilladzi fataras samawati wal ard, ku hadapkan kepada yang menciptakan langit dan bumi. Ini satu pelajaran yang sangat penting. Sedangkan kita belum kenal kepada Allah. Sedangkan kita belum kenal kepada Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Kenal kita kepada Allah adalah masih ranah intelektual. Kenal kita kepada Allah masih ranah akal pikiran. Sehingga kita tahu saya menghadap pada Allah, tapi jujur hati tidak pernah menghadap kepada Allah. Permasalahan inilah virus-virus yang harus kita buang jauh-jauh, agar hati kita betul-betul tidak terbelok-belok yang kemarin kita sebut, sehingga larinya tidak tertuju kepada Allah. Ibadah kita akhirnya kesasar, tersesat, lari ke istana iblis, sehingga ibadah seibadah karena masuk ke istana iblis merasa aku, merasa bangga, merasa pamer, bahkan merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Kita ibadah terseot-seot, akhirnya bisa juga tidak kepada Allah yang Maha Suci karena kita tidak kenal. Akhirnya masuk ke istana, maaf, istana Nyi Roro Kidul. Bisa jadi istana kita masuk ke sana, sehingga kita mengandalkan amal, mengandalkan keramat kita, mengandalkan jimat-jimat, mengandalkan selain Allah, walaupun dengan model ibadah. Jadi intinya ma'asyiral hadirin, maaf ya, intinya itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu adalah praktek kepadamu ya Allah aku menyembah, tapi kita tidak kenal dengan yang kita sembah. Dan kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Lah kita minta pertolongan siapa? Kenal saja belum. Maaf ma'asyiral hadirin, kita jujur saja untuk mengoreksi batin kita. Kita jujur untuk mengoreksi diri kita. Kalau ini awal dari segala peribadatan adalah kenal dulu kepada Allah. Awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Bahkan Allah dengan tegas mengatakan, kewajiban pertama bagi manusia sebelum kita beragama, sebelum kita beribadah, sebelum kita ini melakukan apa-apa, apa? Ma'rifatul ilahi, kenal dulu kepada Tuhan, kenal dulu kepada Allah yang menciptakan. Bistiqoni, tidak hanya akal-akalan, dengan keyakinan yang seyakin-yakinnya. Keyakinan bukan di sini. Kalau ini adalah pengertian, tapi keyakinan di sini. Keyakinan inilah yang merubah segala jalan ibadah kita menuju kepada Allah yang Maha Suci. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Mari kita renungkan apa yang saya sampaikan ini. Ini kita jangan-jangan tersandung di sini. Maka wajar kalau saya, keluarga saya, anak-anak saya puluhan tahun ibadah, bahkan puluhan tahun mujahadah, puluhan tahun kita ini ya berusaha sekuat-kuatnya, tapi nyatanya sampai detik ini tidak akan sampai kepada Allah. Artinya karena kita tidak tahu kemana arah kita beribadah, kemana arah kita hidup. Tidak tahu cara menyembah kepada Allah. Sujud sesujud, menyembah menyembah, tapi hati tidak pernah menyembah kepada Allah. Sedangkan hati adalah rumah Tuhan. Sedangkan hati rumah Allah, yang mana disebutkan qalbun mu'min baitullah,
Rumah Allah yang ada di dalam jagat ini. Ini bawono alit kalau orang Hindu. Di sini adalah hati. Tempat menyembah Allah adalah hati. Hati harus betul-betul tertanam. Di mana tertanam perasaan, ini wajah tu wajhiyah, sungguh kuhadapkan wajahku kepadamu. Kiblatnya batin adalah Allah. Kalau kiblatnya lahir adalah Baitullah di Makkahul Mukarramah. Ma'asyiral hadirin yang kami muliakan, sebelum kami bahas nanti pada event tanya jawab, mari kita renungkan. Ya, kita koreksi batin kita. Kita koreksi hati kita. Mungkin hati kita ini kosong, tidak ada apa-apanya. Tidak ada pengabdian kepada Allah. Walaupun lahir kita ibadah luar biasa, sampai kaki kita bengkak. Lahir kita ibadah malam bangun, siang buat puasa. Semuanya kita lakukan, sehingga nampak bekas sujud di dahi kita. Tapi jujur, ternyata dalamnya kosong. Tidak ada pengabdian kepada Allah. Karena tidak kenal lillah. Karena tidak kenal lillah, maka nyimpang. Li ghairillah. Tidak kenal Allah. Lin nafsi. Artinya dia ibadah karena nuruti kehendak dirinya. Padahal ibadah harus tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa liya'budullaha mukhlisin, harus tulus. Artinya tidak boleh belok-belok, hanya kepada Allah. Kalau sudah kepada Allah, semua akan diberi. Hadirin yang saya muliakan, ya hidup ini hanya sesaat. Berapa banyak diri kita, keluarga kita, keluarga kita orang lain, nampaknya ibadah sudah terlanjur dihormati orang, sudah terlanjur kami disebut Al-Ustadz Al-Mukarram, tapi jujur, jiwa kosong, tidak pernah ingat kepada Allah. Yang diingat adalah lin nafsi bin nafsi. Dia memandang dirinya mampu, memandang dirinya orang baik. Padahal jujur, qalbun mu'min baitullah, qalbun mu'min baitul haq. Hati orang mukmin itu adalah tempat menyembah kepada Allah. Tempat ini wajhatu wajhiyah lilladzi fataras samawati wal ard. Hati orang mukmin tempat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati orang mukmin tempat menyembah kepada Allah dan tempat mohon pertolongan kepada Allah. Lahir kita taruh di lahiriah, tapi batin yang akan kita bawa pulang, roh yang akan kita bawa pulang, ini harus selamat, harus betul-betul sesuai dengan tuntunan-tuntunan seperti yang dituntunkan Allah dalam Al-Quran. Saya kira cukup. Mari kita renungkan. Hidup pasti, mati pun pasti, kembali kepada Allah pasti, ujungnya kita yang belum pasti. Oleh karena itu mari kita benahi amal-amal kita, niat-niat kita, innamal a'malu biniat, kita benahi. Silakan di alam dunia ini banyak penyakit, kita bersih bukan karena takut penyakit, karena menjauhi penyakit di perintah Allah. Aku bersuci karena Allah. Aku pakai masker bukan karena takut penyakit, aku pakai masker karena menjauhi virus. Aku pakai masker menjauhi virus karena Allah. Aku di rumah bukan karena takut virus, aku di rumah menjauhi bahaya karena virus sudah begitu pandemi ini. Maka aku harus di rumah karena perintah Allah, menjauhi bermacam-macam penyakit. Cuma kita lakukan ketika kita di rumah batin, artinya kita harus kholwat rohani. Memakai masker artinya rohani kita, mulut kita tutup, harus posom bisu. Yang baik lakukan, yang tidak baik tidak. Semoga manfaat. Salam saya kepada saudara-saudara saya di alam maya yang banyak masuk ke admin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semuanya kepada alim ulama, mohon doa restu, semoga Allah meridhoi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamkhati wa nafasim bi adadi ma'lumatillahi wa fuyudoti wa amdadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.